Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali bersama saya Elisa Purba dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Senin 1 Agustus 2022. Komisi 5 DPR RI menyarankan Kementerian PUPR untuk memprioritaskan APBN sebesar 43,73 triliun rupiah guna pembiayaan pembangunan objek vital di Ibu Kota Negara baru. Hal ini diharap dapat memberikan kemudahan dan mempercepat pembangunan sekaligus menjadi komitmen dan kontribusi pemulihan ekonomi nasional. Dengan total 43,73 triliun rupiah, usulan anggaran untuk pembangunan IKN hingga 2024, Kementerian PUPR harus memprioritaskan anggaran tersebut untuk pembiayaan pembangunan objek vital di Ibu Kota Negara baru demi menjaga efektivitas dari APBN. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menyarankan Menteri PUPR memanfaatkan APBN untuk objek vital. Ia menekankan skala prioritas dari APBN harus lebih besar daripada swasta agar keterlibatan swasta dalam pembangunan IKN dilaksanakan dalam bentuk investasi. Kemudian menyangkut masalah IKN, Pak, kita paham sekali bahwa pembiayaan yang dibutuhkan untuk IKN ini sangat besar, sehingga kami menyarankan ke Pak Menteri untuk penggunaan APBN kita sedapat mungkin ditujukan kepada objek-objek vital atau yang kira-kira swasta tidak bisa masuk ke wilayah itu. Kami menyarankan agar supaya proyek-proyek yang kira-kira atau kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa diambil alih pembiayaannya oleh swasta dapat lebih mengedepankan investasi swasta daripada APBN kita. Kami mendengar bahwa ada rencana dari Kementerian PUPR dalam hal ini Dirjen Sumber Daya Air untuk membangun bendungan baru lagi. Mungkin untuk saluran air bersih ini kita bisa berikan kepada swasta, Bapak, untuk bisa berinvestasi dalam hal penyiapan air bersih di IKN ini. Andi menambahkan, perlu relaksasi aturan atau persyaratan dalam pembangunan IKN untuk memberi kemudahan dan mempercepat pembangunan sekaligus menjadi komitmen dan kontribusi pemulihan ekonomi nasional. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI mengimbau Kementerian Investasi BKPM harus memastikan investasi di daerah benar-benar memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal agar proyek investasi di Indonesia tidak mempekerjakan TKA dalam jumlah besar. Pemerintah juga diminta untuk membuat program agar tenaga kerja lokal memiliki keahlian yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Realisasi investasi triwulan 2 2022 tumbuh 35,5%. Dengan total penyerapan tenaga kerja sekitar 320.000 orang. Anggota Komisi 6 DPR RI mengimbau Kementerian Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, memastikan investasi di daerah benar-benar memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Dalam rapat kerja di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Komisi 6 DPR RI menyoroti data Kemnaker tentang jumlah tenaga kerja asing di Indonesia hingga Mei 2022 mencapai 88,27 ribu. Mufti Anam mengatakan, investasi yang masuk ke Indonesia, khususnya di daerah, seharusnya menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, bukan mempekerjakan TKA yang lebih banyak. Mufti meminta pemerintah segera membuat roadmap investasi dengan skema penyerapan tenaga kerja lokal. Di daerah, ternyata investasi berbondong-bondong hanya padat modal dan padat semuanya, bukan hanya mesinnya, bukan hanya teknologinya, tapi tenaganya juga dari mereka sendiri, termasuk dari China. Maka harapan kami juga dilibatkan orang daerah. Kami bisa paham bahwa di awal-awal mungkin perlu transfer ke knowledge begitu. Tapi perlu ada roadmap yang jelas untuk bagaimana di tahun keberapa kira-kira tenaga kerja itu bisa menyerap masyarakat lokal begitu. Anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuairina juga mengimbau Kementerian Investasi, Kepala BKPM membuat kebijakan agar proyek investasi di Indonesia tidak mempekerjakan TKA dalam jumlah besar. Ia juga meminta Kementerian Investasi, Kepala BKPM berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk membuat program-program yang menyiapkan tenaga kerja lokal mampu memenuhi kebutuhan spesifikasi keahlian kerja. Kami memastikan bahwa isu tenaga kerja asing masih sering ditangani jangan jadi lagi, dan seperti apa rencana pemerintah dalam mempersiapkan tenaga kerja lokal memiliki spesifikasi keahlian yang dibutuhkan. Ken Swari,
TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Parmenas Mandenas menganjurkan pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G di Papua diprioritaskan di wilayah perkotaan guna menghindari wilayah yang rawan konflik. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan situasi keamanan yang kurang kondusif di Papua menyebabkan terhambatnya pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G. Anggota Komisi 1 DPR RI menganjurkan pembangunan BTS 4G di Papua diprioritaskan di wilayah perkotaan dan menghindari wilayah rawan konflik. Dalam rangkaian kunjungan kerja Dapil di Biak, Papua, Yan Parmenas menyampaikan pembangunan BTS di perkotaan lebih aman dan terhindar dari kericuhan sehingga bisa mencegah adanya korban jiwa, terutama penyerangan terhadap petugas pembangunan tower BTS. Hal ini belajar dari penyerangan KKB pada perbaikan tower BTS di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Di sisi lain, menurut Yan, target pembangunan BTS bisa terus berjalan dan terpenuhi. Bakti Kominfo ini kita minta untuk mereka punya pekerja yang ada di lapangan untuk diarahkan agar mengerjakan titik-titik di kota itu. Dan kalau misal daerah konflik, di situ ada pos, bisa ditempatkan di situ, bangun di pinggir pos. Itu. Karena masyarakat awam ini belum paham. Ada yang menganggap bahwa kita bangun ini menjadi ancaman buat mereka. Ada yang menerima bahwa ini sebagai sesuatu terobosan yang bisa memberikan manfaat buat masyarakat agar bisa melakukan penyesuaian dalam berkomunikasi dan memahami banyak hal tentang dunia teknologi, informasi, dan komunikasi. Yan Parmenas Mandenas menambahkan pembangunan tower BTS 4G di Papua perlu terus dilakukan karena akan memberi manfaat besar pada masyarakat Papua, salah satunya kelancaran informasi dan komunikasi. Hal itu diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat Papua di wilayah rawan konflik karena bisa memiliki akses yang sama. Dari Papua, Ferdian dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, insiden baku tembak yang melibatkan 2 anggota kepolisian di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, hingga kini masih belum menemukan titik terang. Peristiwa maut yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ini menuai sorotan karena adanya sejumlah kejanggalan. Dan laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kembali di TVR 17, Komisi 3 DPR RI optimis dengan upaya penyelidikan terhadap insiden penembakan Brigadir J di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain ditemukannya rekaman CCTV dan dilakukannya otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J, Komnas HAM juga terus memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Dan berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Komisi 3 DPR RI optimis dengan upaya penyelidikan terhadap insiden penembakan Brigadir J di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain ditemukannya rekaman CCTV dan dilakukannya autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J, Komnas HAM juga terus memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Sejauh ini, baik dari pihak kepolisian maupun lembaga-lembaga terkait telah menunjukkan upaya penyelidikan yang transparan dan terbuka kepada publik. DPR RI menegaskan, transparansi ini sangat penting demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Ditemui di Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto mengatakan, amanah aparat penegak hukum untuk mengayomi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat merupakan tugas yang berat. Didik berpendapat internal kepolisian perlu melakukan evaluasi dan reformasi kultural guna menghadirkan aparat kepolisian yang humanis. Jika kasus Brigadir J tidak segera dituntaskan, dikhawatirkan akan menimbulkan banyak persepsi publik yang buruk bagi institusi kepolisian. Meskipun polisi dari waktu ke waktu selalu berbenah, bahkan beberapa tahun belakangan ini sebetulnya, kalau kita mau jujur, polisi juga mendapatkan kepercayaan dan penilaian publik yang relatif meningkat grafiknya. Tapi di sisi lain, tidak terbantahkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan internal polisi ini kemudian mencuat ke publik, mendapat perhatian yang luas kepada publik, sehingga disinilah transparansi, akuntabilitas, profesional Polri di dalam merespon dan menangani kasus ini sangat dibutuhkan. Jika polisi tidak mampu memberikan asupan informasi yang cukup, tidak mampu membangun common sense publik yang diterima oleh masyarakat, tentu sulit masyarakat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Polri ini. Didik berharap institusi kepolisian mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui sikap keterbukaan dan keadilan, sehingga institusi kepolisian dapat menjadi institusi penegak hukum yang terpercaya oleh publik. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menilai kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J sebagai tragedi hukum, tragedi Polri dan kemanusiaan. Menurutnya, dalam proses penegakan hukum semua pihak harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Komisi 3 mendukung langkah penegakan hukum dan nantinya akan memanggil Kapolri guna memperoleh penjelasan lengkap terkait kasus ini. Arteria mengingatkan, dalam proses penyidikan kasus ini tidak boleh ada pihak yang mengintervensi. Semua harus diperlakukan sama di mata hukum. Kalau punya keyakinan prasangka buruk, silakan simpan dalam pribadi dan otak sendiri. Nah, tapi kalau memang mengumbarkan hadirkan beserta bukti dan fakta, sehingga nanti akan teredukasi dengan baik. Kita berharap semua pihak dapat menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga berempati, ya tentunya juga menaruh rasa duka cita yang mendalam atas gugurnya Brigadir J sebagai bukti bahwa DPR tetap mengedepankan yang namanya asas praduga tak bersalah sampai nanti memberikan fakta apapun yang harus kita hormati. Lagi-lagi, publik harus bersabar menunggu hasil penyelidikan kematian Brigadir J yang dilakukan tim khusus dari Polri dan Komnas HAM.
baik menunggu hasil proses otopsi jasad maupun investigasi digital forensik. Kecepatan dalam proses penyelidikan memang penting, namun tingkat keakuratan juga tidak kalah pentingnya agar hasil penyelidikan bisa maksimal karena kasus ini menyangkut nyawa manusia. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Penunjukan anggota TNI dan Polri menjadi pejabat atau PJ kepala daerah dinilai tidak perlu dipersoalkan. Sebab di dalam peraturan, PJ Gubernur bisa berasal dari kalangan setingkat pejabat pimpinan tinggi media. Informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen, dan DK DPR RI. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, pemirsa, Komisi 2 DPR RI menilai penunjukan TNI dan Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah merupakan suatu hal yang tidak perlu diperdebatkan. Sebab anggota TNI dan Polri yang tidak aktif secara fungsional di institusi induknya bisa menjadi pejabat kepala daerah yang dilarang hanya anggota TNI dan Polri yang masih aktif di institusinya. Dan untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Anggun Oktarini dengan anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro. Ya pemirsa, saat ini saya Anggun Oktarini bersama dengan salah satu anggota Dewan dari Komisi 2 DPR RI Senayan, Jakarta, tepatnya yaitu Bapak Agung Widiantoro dari fraksi Golkar. Halo Bapak, apa kabar? Halo. Sehat ya Pak ya? Waalaikumsalam. Bapak, nih kita kalau misalnya membahas ada beberapa berita yang sedang besar nih diperbincangkan. Salah satunya itu soal pembahasan terkait dengan PJ Gubernur. Bahkan ada beberapa titik yang mungkin menolak. Ini secara aturan sendiri di Komisi 2 itu sudah berjalan sejauh apa Pak? Sebatas pengamatan kami, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal pemilihan dan pengangkatan pejabat gubernur, kemudian bupati dan wali kota, relatif cukup bagus. Karena pemerintah tetap memegang prinsip koridor aturan. Ada syarat kepangkatan, syarat golongan, dan juga memenuhi standar kompetensi, melaksanakan tugas kegiatan pemerintahan.
kita harus sadar betul bahwa pemerintahan ini tidak boleh kosong. Tetapi karena pemilu serentak akan dilaksanakan di 2024, amanat undang-undang, ada beberapa wilayah yang terpaksa harus diisi oleh penjabat. Ada aturan-aturan, regulasi yang mensyaratkan itu. Yang paling penting lagi adalah bagaimana pilihan penjabat gubernur, bupati, dan wali kota ini memiliki basic kompetensi, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan daerah, utamanya di dalam krisis pandemi ini. Dan yang paling penting harus bisa menjadi perekat semua elemen masyarakat. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang politik praktis. Nah, kalau kemudian terjadi penolakan, tentu saya juga berpesan kepada warga masyarakat, jangan kedepankan emosi, jangan kedepankan kepentingan politik, tetapi mari kita bersama-sama berpikir secara kenegarawanan, ya kan? Agar roda pemerintahan tetap jalan, agar kepentingan masyarakat bisa terlayani. Nah, oleh sebab itu, jika ada keberatan, ada saluran-salurannya. Suarakan itu kepada kami yang ada di DPR, Komisi 2. Nanti kami akan minta kepada Mendagri untuk memberikan ruang konsultasi, pengawasan, jika perlu evaluasi. Nah, evaluasi ini terhadap kinerja penjabat bisa 3 bulanan, bisa per 6 bulan. Kalau memang hasilnya bagus, memenuhi standar kriteria, dan harapan keinginan pemerintah agar roda pemerintahan daerah tetap berjalan, lanjut. Tetapi kalau ternyata tidak bagus, ya Mendagri atau pejabat setingkat di atasnya, jangan segan-segan untuk ambil tindakan, ganti dengan yang lain. Saya rasa gitu. Apakah nantinya kalau kita ada perubahan-perubahan di pertengahan seperti itu, Pak, itu tidak mengganggu berjalannya pemerintahan di beberapa titik tersebut yang mungkin dikatakan terevaluasi? Apa sudah dipikirkan dengan matang dari Komisi 2, Pak? Ya, saya rasa tidak. Kita nggak perlu khawatir. Pemerintah daerah ini kan dia punya pola kerja, pola regulasi, kemudian tertib administrasi. Secara autopilot sebetulnya tetap pemerintahan berjalan, cuma karena setiap masa kepemimpinan, setiap pemimpin ini ada masanya, tetapi setiap masa itu harus ada pemimpinnya, walaupun itu bentuknya penjabat, ya. Maka di sana wajib memenuhi standar kriteria, dan juga pemerintahan itu harus tetap jalan sesuai dengan aturan-aturan. Teman-teman jajaran ASN, birokrat di pemerintah provinsi kabupaten kota, mereka sudah terbiasa itu kerja tegak lurus pada pimpinan. Nah, di sini dibutuhkan pimpinan yang mampu mengambil keputusan-keputusan. Nah, disitulah pentingnya penjabat itu. Disitulah perlunya agar tidak terjadi kekosongan. Baik pemirsa, tadi kita sudah membahas beberapa penjabaran dari Bapak Agung Widiantoro terkait dengan PJ Gubernur yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anggun Oktarini mengembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Anggun dan pemirsa. Sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu terkini bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik, terima kasih Elisa dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Informasi pertama mengenai DPR RI yang meminta Komnas HAM untuk fokus susun kesimpulan terkait meninggalnya Brigadir J. Pemirsa, dapat Anda lihat di layar kaca, di sini ada beberapa portal media online yang memberitakan terkait dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang menyoroti kinerja Komnas HAM dalam investigasi kasus meninggalnya Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dasko meminta Komnas HAM bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasko juga mengingatkan Komnas HAM untuk fokus pada kesimpulan akhir guna menyusun rekomendasi yang nantinya ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dasko mengingatkan juga pemirsa agar Komnas HAM mematuhi prinsip kerahasiaan terkait kasus yang menimpa Brigadir J. Ia tak ingin melakukan ekspos berlebihan atas kasus tersebut. Selain itu, Dasko juga meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan waktu kepada Komnas HAM agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komnas HAM juga masih terus menggali dari informasi beserta dokumen lain, termasuk membandingkannya dengan bukti-bukti yang ada. Tujuannya agar peristiwa kematian Brigadir J semakin jelas dan bisa cepat terungkap. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menyampaikan rasa terima kasih atas atensi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang meminta lembaganya berfokus menyusun kesimpulan akhir dari penyelidikan kasus penembakan Brigadir J. Ia mengatakan permintaan Dasko tersebut selanjutnya akan menjadi masukan dan untuk memperbaiki fokus ke depannya. Baik pemirsa, mari kita lanjut ke headline media online berikutnya. Selanjutnya yang juga menjadi headline di media online hari ini adalah terkait dengan DPR RI minta vaksin dosis keempat bagi tenaga kesehatan menjadi prioritas. Dapat kita lihat kembali pemirsa di sini di layar kaca, Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung program pemberian dosis keempat vaksin COVID-19 atau booster kedua. Puan juga meminta pemerintah meningkatkan pemberian booster pertama bagi masyarakat umum, mengingat cakupannya yang masih rendah. Puan mengimbau agar seluruh nakes yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 booster pertama 6 bulan lalu untuk cepat mengikuti program vaksin booster kedua. Puan juga berharap pemerintah menyiapkan vaksin COVID-19 sebanyak-banyaknya agar program vaksinasi booster kedua bisa segera diberikan kepada masyarakat umum. Puan mengingatkan di sini pemirsa pemerintah untuk lebih giat lagi untuk melaksanakan vaksin booster kedua ini pemirsa. Dan pemirsa, itulah tadi headline media online pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke rekan Elisa. Baik, terima kasih rekan Alfat yang sudah menyampaikan sorotan dari media online pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di TVR esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.